Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di video yang kedua ini. Kita akan melanjutkan video kita yang pertama untuk membuat sistem akuntansi menggunakan Excel. Nah, pada video kedua ini kita akan membuat kode bantu. Kode bantu itu kode bantu untuk akun hutang dan piutang. Mungkin kalian mengenalnya atau mirip-mirip dengan buku pembantu ya, buku pembantu hutang dan piutang yang nantinya akan ada detail data tentang hutang dan piutang begitu ya, dan sehingga nanti datanya bisa ditarik untuk menyusun laporan keuangan secara otomatis. Oke, kita mulai saja. Kita bikin sheet baru. Di sini kita rename menjadi kode bantu, misalnya namanya kode bantu. Kemudian kita akan buat kolom. Yang pertama kita perlu kolom kode akun. Kemudian kita bisa kasih di sini keterangan. Keterangan ini nantinya akan diisi oleh nama customer atau nama supplier ya. Karena kan terkait dengan hutang piutang. Tuh. Kemudian kita perlu kolom untuk jenis. Jenisnya ini maksudnya nanti membedakan apakah ini hutang atau piutang. Kemudian kita perlu kolom untuk saldo awal. Kemudian kita perlu kolom untuk penambahan. Penambahan maksudnya penambahan hutang atau piutang ya. Kemudian pengurangan, dan terakhir saldo. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Ini kita kasih nama, misalnya di sini kode bantu. Nah, kode bantu ini karena kode bantunya kita satukan untuk hutang dan piutang, maka dalam kode bantu ini kita berikan ruang yang terpisah antara data customer dan data supplier ya. Jadi misalnya di sini kita yang pertama kita akan memasukkan data customer terlebih dahulu. Kemudian baru misalnya kita berikan data untuk supplier. Tuh ya. Oke. Kita kasih tabelnya dulu, garisnya. Ini merapikannya terserah kalian ya, diserahkan kepada kalian. Modelnya seperti apa. Saya karena untuk contoh bikin yang sederhana dulu. Ya, akan buat yang sederhana saja. Oke, kita beri jarak misalnya. Nah,
Kemudian untuk kode ini, pengkodeannya pun boleh dibebaskan saja ya. Misalnya untuk customer kodenya seperti apa, supplier seperti apa. Misalnya untuk customer kita kasih kode C misalnya, karena dari customer kita kasih huruf C. Misalnya C001, namanya siapa gitu ya, PTX misalnya. Kemudian C002 misalnya PTY gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita akan kasih juga di sini suppliernya, misalnya kodenya adalah S001, namanya PTA ya. Kemudian S002 misalnya adalah PTB. Oke, nah di sini pada kolom jenis kita akan isikan jenisnya ini apa? Apakah hutang atau piutang gitu. Nah, kita bikin data validasi ya, data validasi kembali agar pengguna aplikasi ini nantinya tidak bisa sembarangan mengisi jenisnya gitu ya. Jadi kita kembali menggunakan rumus untuk data validasi. Kita pakai validasi. Oke, kita di sini masukkan data, kemudian pilih data validasi. Nah, ini pilih, kita ganti dengan list. Di source-nya kita tinggal ketikkan piutang, kemudian kita kasih batasan koma. Ini perhatikan ya, sekali lagi perhatikan format di laptop kalian atau komputer kalian itu seperti apa gitu. Apakah koma, apakah titik koma, atau titik 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai koma error, coba titik 2, atau coba error lagi, coba titik koma gitu ya. Kalau di saya pakai koma, piutang, kemudian hutang. Kemudian kita tinggal oke kan. Nah, ini langsung akan muncul validasi untuk piutang atau hutang. Ya, atau hutang. Ini kali. Jadi nanti pengguna aplikasi ini tinggal memilihkan saja ini pakai apa gitu. Oke. Kita hapus dulu ke bawahnya, tinggal kita kopikan saja. Oke, nah jadi ke bawahnya semuanya sudah muncul ya. Drop down list-nya. Itu juga untuk supplier. Oke. Bentar, ini saya mau rapihkan terlebih dahulu. Agar lebih rapi. Yang ini juga. Ini kita kasih warna yang sebelumnya kita pakai ini ya, samakan. Nah, kemudian di bawah sini kita akan memberikan untuk totalnya berapa ya. Pada akhirnya semuanya totalnya berapa. Baik yang untuk customer maupun untuk supplier. Jadi kita buatkan kolom untuk
untuk total, import dulu. Kemudian ya, kita rapikan. Ini nanti untuk kolom total. Oke, nah untuk kode bantu cukup seperti ini saja. Nanti tentunya kita akan update rumus-rumus di sini ya. Tapi kita harus buat dulu sheet yang lain untuk mengupdate si rumus-rumus di kode bantu ini, gitu ya. Yang kita tadi sudah bikin validasi untuk jenisnya. Nah, yang selanjutnya kita itu akan membuat format untuk jurnal umum ya. Ini sebetulnya bagian yang sangat penting dalam membangun aplikasi akuntansi ya, karena segala sesuatunya itu dalam akuntansi diawali dengan jurnal. Nah, dan jurnal ini sebetulnya mampu mengganti fungsi-fungsi yang lain gitu. Misalnya seperti buku pembantu gitu ya. Kalaupun tidak ada buku pembantu, sebetulnya dengan menjurnal saja masih bisa dilakukan walaupun nantinya akan kurang efektif ya, karena akan terlalu banyak data list gitu. Nah, baik, kita akan mulai membuat format untuk jurnal. Kita buat di sheet baru. Kita rename saja sheet-nya. Di sini kita buat untuk jurnal, kasih jurnal. Kemudian kolom-kolom yang akan munculnya yang standar format untuk jurnal tentunya ada nama perusahaan, kemudian judul untuk formatnya ini format apa, untuk format jurnal tentunya. Oke, di sini judulnya jurnal. Kemudian biasanya jurnal itu diawali dulu dengan tanggal. Kemudian referensi, bisa referensi atau misalnya nomor bukti ya, ini bisa diganti apapun. Coba kalau saya coba kita masukkan dulu nomor bukti transaksi, kemudian kita kasih keterangan, kemudian baru kita masukkan kode akunnya berapa, kode akun, kemudian nama akun, kemudian kita masukkan di sini debit dan kredit. Ini ya, biasanya ini kan kolom standar untuk penjurnalan seperti ini. Kita rapikan dulu. Kita beri tabel. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat control balance untuk debit dan kreditnya, karena neraca jurnal itu kan harus balance ya antara debit dan kredit, maka kita di sini buatkan dulu, kasih ruang untuk membuat kolom balance-nya. Oke. Kita buat di sini.
Rumusannya kita pakai rumus yang mudah saja ya, sama dengan sum. Oke, tinggal kita sorot boleh berapapun yang kita perlukan, misalnya segini saja ya, supaya nanti mudah, tidak perlu lagi. Kemudian tinggal dikopikan saja untuk yang debitnya. Nah, kemudian di sini kita mau buat jika saldonya balance antara debit dan kredit, maka di sini akan muncul keterangan balance gitu misalnya ya, tulisan balance, sorry. Kalau misalnya tidak balance, maka akan muncul keterangan tidak balance ya. Nah, caranya adalah kita memasukkan rumus ya, sama dengan if atau jika kurung buka G berapa ini? G4 sama dengan H4, kemudian kita kasih koma. Perhatikan ya di laptop kalian, kembali lagi di laptop atau komputer kalian, koma atau titik 2 atau titik koma. Kemudian kita kasih tanda petik balance. Kemudian kita beri koma lagi. Nah, jika tidak balance, jika tidak sama antara G4 dan H4, misalnya kita kasih keterangan bahwa itu tidak balance. Tidak, misalnya kita pakai huruf semua. Tidak balance. Gitu ya. Kemudian kita ganti dulu sini ya, agar tidak sama balance tidak balance-nya. Kita pakai balance-nya pakai tanda seru misalnya ya. Oke, kemudian kita enter. Oke, nah di sini akan muncul keterangan balance karena kan memang di sini 0 dan 0 ya, G4-nya 0, H4-nya 0. Jadi tentunya balance gitu. Kemudian coba. Oke, sebentar, kita di sini ada kurang, kita harus kasih dulu tanda kutip. Oke, kita cek. Oke ya, ini sudah balance 0 dan 0. Kita coba tes jika antara debit dan kreditnya tidak balance, itu apakah berubah keterangannya? Misalnya di debitnya 10. Nah, ini tidak balance ya, karena debitnya 10, di kreditnya 0, maka di sini keterangannya menjadi tidak balance gitu. Nah, misalnya kita mau tambahkan lagi variasi, kalau balance tulisannya menjadi hijau misalnya, kalau tidak balance itu ada notifikasi atau tulisannya berubah menjadi merah. Itu juga bisa kita lakukan. Caranya adalah masuk ke menu home, kemudian di sini ada conditional formatting, kalian pilih highlight cell rules, kemudian ada text that contain, kalian pilih, misalnya ini kita pilih yang tidak balance dulu ya. Jika ada tulisan tidak balance, maka akan berwarna, di sini ada pilihan ya, kalian bisa pilih apakah mau berwarna merah, kuning gitu ya, hijau gitu. Kalau tidak balance kita kasih tanda merah saja. Kemudian oke. Nah, sehingga di sini kita lihat tulisannya menjadi merah ya, karena tidak balance. Nah, bagaimana kalau yang balance? Kalau yang balance kita ganti lagi. Masuk lagi ke home, kemudian conditional formatting, pilih highlight cell rules, kemudian kalian pilih text that contains. Tadi kita kasih tulisan balance-nya adalah balance menggunakan tanda seru ya. Kenapa saya gunakan tanda seru? Karena
Kalau saya hanya tuliskan balance saja, nanti dia akan terbaca sama dengan yang tidak balance. Jadi saya tidak bisa merubah warna yang balance gitu. Makanya kita bedakan ya. Makanya yang di sini saya tadi kasih tanda seru kan. Nah, ini misalnya kalau balance kita kasih warna hijau. Oke. Kita cek ya, apakah betul berubah warna hijau. Misalnya ini menjadi 0, 0 dan 0 kan harusnya balance. Nah, jadinya berubahnya warna hijau. Begitu ya, ini untuk format kontrol balance antara debit dan kredit. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, sorry ini kurang N. Yang berikutnya, kita akan mengatur bahwa pengguna aplikasi ini ketika memasukkan kode akun itu sudah tersedia menunya ya. Jadi kode akunnya sudah tersedia, kemudian nanti nama akunnya akan otomatis muncul dengan sendirinya tanpa harus diketikkan secara manual. Gitu. Caranya adalah kita validasi ya, jadi pengguna aplikasi ini tidak bisa mengisi secara sembarangan dan sudah disediakan. Maka kita harus yang pertama, kita kembali ke COA karena kode akun ini adanya di COA. Di nomor-nomor kode akun ini kita beri nama lagi ya. Jadi kita sorot. Ini boleh sorotnya sampai berapapun ya, tergantung kalian perkirakan membutuhkan kolom atau row sampai seberapa banyak. Semakin banyak semakin baik sih, jadi kan kalian bisa menyediakan ruang ya ketika mau menambahkan akun-akun baru gitu. Nah, di kode akun ini kita sorot, kemudian kita ganti menjadi kode akun misalnya, jangan ada spasi ya. Jadi kode akunnya langsung saja seperti ini, tidak ada spasi. Kemudian kita enter, maka di sini sudah muncul nih, ada nama yang baru. Ketika kita pilih dia, kode akun, kayak kita hilangkan dulu ya. Misalnya kita pilih kode akun, akan tersorot kolom kode akun. Nah, kemudian kita juga perlu memberi nama untuk nama akun ya. Pertama langkahnya kita sorot dulu sampai seperlunya. Kemudian setelah itu kita beri nama di sini. Nama akun. Oke, enter. Kemudian kita cek apakah sudah masuk. Sudah masuk ya. Jadi ketika kita klikkan nama akun, otomatis kolom nama akun yang akan tersorot. Ketika kita klikkan kode akun, otomatis kode akun yang akan kita sorot. Kemudian nih, kan kita sebelumnya juga pernah membuat ya namanya kelompok akun. Kita coba klik kelompok akun, nah kita akan berpindah ke sini. Ya, jadi inilah fungsi dari menamai data gitu ya. Jadi ketika kita perlukan, kita panggil, itu tidak perlu susah. Oke, kembali ke jurnal. Untuk memberikan validasi di kode akun ini sama, tadi caranya adalah kita masuk ke data. Ini ya, data, kemudian di sini masuk ke data validasi. Ini value-nya kita ganti dengan list. Source-nya kita tinggal ketikkan kode akun tadi apa? Kita sudah beri nama, tinggal ketikkan sama dengan kode akun. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul drop down-nya. Kita pilih, ketika kita klik, maka yang muncul adalah seluruh kode akun. Ya, jadi tinggal memilih saja kita mau pakai kode akun yang mana. Gitu. Yang untuk ke bawahnya tinggal kita kopikan saja. Seperti biasa, jangan lupa dikopikan rumusnya untuk sampai ke bawah ya, sampai mana lah, sampai sini gitu ya. Oke, ini sudah muncul semuanya. Jadi ya kalau kita tunjuk sudah muncul tanda drop down-nya. Nah, kemudian misalnya kita ingin ketika kita masukkan nih kode akun 100.100 ini, maka akan muncul
langsung otomatis nama akunnya gitu ya. Nah, itu gimana cara kita bisa menggunakan VLOOKUP sebetulnya, tapi tadi kelemahannya kalau VLOOKUP ketika kita menambahkan kolom atau merubah data di masternya, itu maka akan bergeser rumusannya, jadinya akan error. Makanya lebih aman kalau kita pakai rumusan indeks ya. Oke, jadi di sini kita coba ketikkan sama dengan indeks kurung buka apa yang hendak kita indekskan. Kita kan akan mengindekskan nama akun ya. Jadi kita kembali ke sheet COA, kita lihat nama akun di sini. Nama akun, maka kita sorot sampai ke bawah, misalnya ke bawahnya kita sampai ke 100 ya, supaya nanti nggak ribet lagi merubah rumus. Nah, kemudian setelah itu kita kasih pemisah, koma. Kalau di saya koma, kalau di laptop kalian diperhatikan ya, koma atau titik koma. Kemudian kita ketikkan match, kurung buka, lookup value-nya yang mana. Jadi kita mau menyamakan yang mana. Tadi kan kita akan melihat kembali ke jurnal, ke sheet jurnal, ke ini ya. Kita akan mematchkan yang ini. Kemudian kita kasih pemisah lagi. Nah, di array-nya kita akan lihat, lookup array-nya adalah kita lihat ke kode akun yang ada di COA. Jadi kita kembali ke COA. Kembali ke COA, ini kode akunnya. Kita sorot lagi, misalnya ini kita ganti ya, sampai dengan B100 misalnya. Kemudian kita berikan pemisah. Kemudian 0. Kita kasih kurung tutup, enter. Ini saya kurung, kalian tinggal yes saja, otomatis akan dibenarkan oleh Excel-nya. Oke, ini jadi sudah muncul ya. Kas itu akan muncul kalau kita klik kas akan klik 1.100.000, maka nama akunnya akan berubah dengan sendirinya menjadi kas. Apabila kita memilih yang ini, akan sendirinya menjadi bank. Nah, hanya saja hati-hati, kadang kalau kita kopikan, rumusan ini bisa langsung kita copy. Sorry ya, yang ini belum di copy. Ini kita copy dulu ya, rumus yang ini ya. Oke, rumus ini kita copy ke bawah, sampai di sini. Jadi ini semuanya sudah muncul ya, drop down-nya. Misalnya tadi ini kita pilih yang ini, akan muncul kas. Oke, nah rumus untuk indeks ini juga sebetulnya bisa tinggal kita kopikan ke bawah, tapi biasanya akan muncul error ya. Ada beberapa pilihan yang error nantinya gitu. Nah, amannya kita harus absolutkan ya, rumusnya kita absolutkan dengan memberikan tanda dolar, mengetikkan tanda dolar, atau kalian bisa pilih ketikan apa tuh namanya F4. Oke, di sini kita absolutkan, kita dari dolar, tanda dolar di sini. Ini secara manual ya. Mudahnya kalian tinggal ketikkan F4 saja. Kemudian di sini dolar. Kemudian ada di ini. Kemudian ada di sini. Kemudian kita tambahkan juga dolar di sini. Kemudian
ini, kemudian di ini, dan terakhir ini. Jadi kita tinggal enter kan, muncul ini kas. Nah, jadi kalau kita kopikan ke bawah, itu akan aman. Ya. Oke. Jadi misal nih, kita coba saja satu persatu ya. Apakah sesuai? Oke, Bang. Yang ini sudah sesuai. Kemudian ini sudah sesuai. Kemudian ini sudah sesuai. Kemudian 2.200.000 sudah sesuai hutang usaha. Kemudian ini sudah sesuai. Kemudian 32 sudah sesuai. Ini kalian cek satu persatu ya. Sebetulnya bisa dilihat sih, kalau error pasti ada tanda seru gitu. Tapi tidak apa-apa, sudah untuk memastikan saja. Hmm. 41 sudah sesuai, 51 sesuai, 61 sesuai, 62 sesuai ya. Ini sudah sesuai semuanya ya. Kalau error itu, misal saya ketikkan 62, tapi yang muncul adalah bukan listrik, air, dan telepon, tapi error yang NA ini. Kalau NA ini apa? NA ini muncul karena memang di sini di kolom kode akunnya kita belum memilih ya kode berapa, maka yang munculnya adalah NA atau not available. Nah, sebetulnya kalau di aplikasi kan sepertinya kurang elok ya kalau munculnya NA. Nah, ini bisa kita hilangkan nih NA-nya. Jadi walaupun kita belum memilih kode akun, tapi yang muncul di nama akunnya bukan NA, hanya kosong saja. Itu bisa kita setting. Caranya dengan di rumusnya tadi, kita tambahkan if error di rumus yang ini kita tambahkan sama dengan if error kurung buka. Jadi kalau error atau jika pilihannya belum dimasukkan begitu ya, bagaimanakah tampilannya? Kita isikan, kita beri dulu pemisah koma di ujung. Jadi kalau error maka tidak tampil apa-apa atau kosong. Jadi kita berikan tanda kutip 2, kemudian kurung tutup, kita tinggal enter. Kemudian rumusan ini kita copy lagi, Ctrl C ke bawahnya, semua Ctrl V. Nah, hilang ya. Jadi NA tadi akan hilang walaupun kita belum memilih kode akun gitu. Kalau ketika kita pilih baru dia muncul begitu ya. Itu untuk menghilangkan notifikasi not available atau error gitu. Oke, untuk membuat form jurnal sudah selesai sampai di sini. Kita nanti kalian dirapihkan saja ya, ini formatnya mau seperti apa, ini tinggal dihapus lagi ya. Ini kan kalau tampilan kosongnya seperti ini, tinggal dihapus, jurnal, nama perusahaannya, misalnya jurnal, periodenya, begitu ya. Warna-warnanya bisa kalian rubah, tabel-tabelnya ini garis-garisnya bisa kalian sesuaikan gitu sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sampai di sini untuk cara membuat kode bantu dan jurnal. Minggu depan kita akan membuat lagi tahapan selanjutnya, yaitu tahapan untuk membuat buku besar. Dan minggu depan akan ada lagi tambahan-tambahan formula-formula di jurnal supaya nantinya bisa mengenerate laporan keuangan untuk laba dan neraca secara otomatis. Oke, terima kasih atas perhatian kalian.
Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang salah dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini melalui video ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.